الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Bulan ini adalah bulan di mana kaum muslimin mereka semua menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Berbagai macam hal diwujudkan untuk menunjukkan, mengapresiasikan bagaimana Rasulullah SAW dahulu dalam dakwahnya. Mereka pun berbeda-beda dalam mengekspresikan rasa cinta tersebut kemudian. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Memang hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita merupakan hal yang paling menggembirakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan sebab anugerah dari Allah dan diturunkannya rahmat Allah, itulah alasan untuk kalian harus berbahagia dan mendapatkan keduanya itu lebih baik dibandingkan semua dunia yang telah kalian kumpulkan. Maka fadlun minallah dan rahmatnya, para ulama berbeda-beda dalam mentafsirkannya. Di antara tafsiran para mufassirin adalah tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan rahmat Allah yang kita disuruh berbahagia dengannya adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itulah yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi penebar rahmat untuk seluruh alam semesta. Oleh sebab itu hadirin sekalian, memang bulan Rabiul Awal sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Namun bukan berarti rasa cinta kita kemudian hilang dari Nabi Muhammad SAW. Kita wajib menunjukkan bagaimana rasa cinta yang akan abadi sampai yaumul qiyamah, sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasa cinta itu tidak akan pernah hilang, meskipun zaman telah berubah, meskipun usia bertambah, dan meskipun kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Namun rasa cinta itu harus tetap ada dan harus tetap abadi. Karenanya para ulama mengatakan, tunjukkan rasa cinta kita yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah SAW dengan 3 hal. Yang pertama adalah memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan amal soleh kepada kita semua. Allah memerintahkan agar kita sholat, memerintahkan agar kita sedekah, puasa, zakat, umroh, haji, baca Quran dan yang lainnya. Akan tetapi seluruh amalan tersebut tidak ada yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan adalah Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian semua kepadanya dan tunjukkan salam hormat terbaik kalian untuknya. Maka hadirin rahimakumullah jami'an, kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW, artinya Allah Subhanahu wa taala terus memuliakan bagindanya, nabinya, kekasihnya.
Dan kalau para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya para malaikat selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dilimpahkan untuk Nabi Muhammad SAW kebahagiaannya dan kebahagiaan untuk umatnya. Dan kalau umatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu karena umatnya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau. Umatnya sudah tidak mampu lagi memberikan sesuatu yang paling mahal untuk nabinya, kecuali dia hanya bisa memperbanyak salawatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak melimpahkan nikmat dan keberkahannya untuk Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah bosan untuk bersolawat kepada Nabi-Nya. Kalau dia mendengarkan azan, maka umatnya setiap selesai dari azan mereka bersolawat. Kalau mereka sholat, maka mereka tidak akan mungkin menutup sholatnya kecuali dengan tahiyat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nama baginda disebut, mereka tidak rela begitu saja berlalu di telinganya nama itu disebut, kecuali pasti akan digandengkan mulut mereka berucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pantas orang muslim kemudian enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka malas ataupun mengatakan lelah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka prinsip yang pertama wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah jangan pernah bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika meninggalnya, Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Keduanya adalah pusaka untuk kalian. Jika kalian serius memeganginya, kalian tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Jika kita tidak ingin tersesat, hadirin, jika kita tidak ingin menyimpang, hadirin rahimakumullah, dan kalau kita ingin bisa selamat hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegangilah dua pusaka ini, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh benar-benar nikmat yang paling besar yang diberikan kepada umat mukmin adalah ketika kami kirimkan untuk mereka seorang utusan dari jenis mereka sendiri, yakni dari bangsa manusia. Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan kepada mereka tentang risalah sunnah, hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian dia pun, Rasul itu, mensucikan mereka semua manusia. Lahiriahnya disucikan, batinnya disucikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lahiriahnya dengan mandi dan wudu, batinnya untuk dibersihkan, hatinya jangan sampai ada noda najis kesyirikan ataupun kotoran-kotoran penyakit yang akan menghitamkan hati. Rasulullah SAW benar-benar mensucikan lahir dan batin umatnya. Sungguh, padahal mereka semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya berada di dalam kegelapan yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau ada orang mukmin yang tidak mau baca Al-Quran, tidak mau mempelajari sunnah-sunnahnya, dan cenderung meremehkan risalah, ajaran dan tuntunannya, sungguh orang ini miris untuk dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad.
Bagaimana mungkin dia tidak cinta dengan Al-Quranul Karim, dan bagaimana mungkin dia tidak suka dengan tuntunan nabinya? Ketahuilah, satu-satunya jalan setelah Rasulullah SAW wafat meninggalkan kita semua adalah kita harus memegang dua pusaka ini, dan tidak ada cara lain agar kita bisa selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita mencontoh seluruh teladan akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu memikirkan semua umat. Tidak ada satupun yang tidak dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada pada puncak akhlak tertinggi, wahai Muhammad. Bagaimana tidak, hadirin rahimakumullah, alam malaikat dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kita agar kalau kita masuk ke dalam rumah yang kosong, ucapkan salam, karena di dalamnya ada malaikat-malaikat. Kalau kita sedang sholat, ucapkan salam, menengoklah ke arah kanan dan kiri, karena di sebelah kanan dan kiri ada para malaikat yang mencatat amal-amal kita. Dan kalau kita tahiyat, maka ucapkanlah doa, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, karena itu akan mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berada di alam langit dan bumi, yakni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta dengan bangsa jin dan umat Islam yang salihin. Demikian pula Rasulullah SAW memikirkan kaum bangsa jin. Rasulullah memikirkan agar kita kalau makan ucapkan bismillah, supaya nanti seandainya kita makan makanan daging yang ada tulang belulangnya, maka tulang itu ketika tidak dimakan akan Allah kembalikan untuknya daging yang jauh lebih banyak dan lebih besar. Tujuannya adalah untuk makanan bangsa jin. Dan apabila engkau melihat lubang-lubang yang ada di pinggir jalan, jangan diganggu, jangan diusik, karena itu adalah rumah-rumah bangsa jin. Dan demikian syariat Nabi Muhammad SAW juga memikirkan bangsa hewan, agar kita disuruh oleh Rasulullah SAW, jangan sakiti hewan, jangan berikan beban dengan beban yang melebihi kapasitasnya, dan jangan pisahkan dia dengan keluarganya. Demikian pula Rasulullah SAW memikirkan umat mukmin, umat Islam. Rasulullah SAW sampai-sampai dikatakan oleh Allah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia Muhammad itu adalah orang yang sangat berat kalau kalian semua ditimpa dengan kesusahan. Kita yang susah, beliau yang keberatan. Kita yang punya masalah, beliau yang terusik. Harisun alaikum, untuk urusan kebaikan umat Islam, beliau sangat semangat. Bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, raufur rahim, sangat sayang dan makhluk terhadap mereka. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang tutur katanya tidak pernah menyakiti hati siapapun. Perilakunya juga bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan juga Rasulullah SAW orang yang tidak pernah kenal lelah dalam beribadah. Demikian juga sifat jujur dan amanahnya tidak diragukan lagi. Bahkan gelar Al-Amin, gelar yang terpercaya, telah dilabelkan oleh kaum kufar musyrikin Makkah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Saking jujur dan amanahnya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, memang kita bukan insan yang sempurna, akan tetapi wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah mencontoh
tidak kenal dengan nama lengkapnya, kita tidak tahu dengan nama keluarganya, kita juga tidak mengerti tentang ciri tubuh fisiknya. Lantas bagaimana kita akan menemuinya ketika kelak kita harus dikumpulkan di padang mahsyar? Wajah mana yang mau kita cari kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW? Kalau kita tidak kenal dengan bentuk mukanya, bentuk gestur tubuhnya. Wahai kaum muslimin, kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka sudah lebih semangat membaca tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga mereka kenal betul siapa Rasul akhir zaman itu, bagaimana cirinya, dan mereka lebih dulu beriman sebelum datangnya umat Islam. Dan mereka bisa persis kalau menyebutkan bagaimana ciri-ciri Rasul terakhir itu. Maka kalau kita umat Islam, kemudian kita tidak tahu bagaimana Rasul kita, niscaya kita akan lebih jelek dibandingkan mereka. Maka dengan ini semua, semoga kita semua dan umat muslimin ada di luar sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena berusaha mewujudkan rasa cintanya kepada nabinya dengan sungguh-sungguh. Dan semoga kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari meminum air telaganya, di mana nanti beliau akan berhenti di telaganya saat manusia berkumpul di padang mahsyar. Rasulullah ingin meminumkan dari air telaga itu kepada umatnya supaya umatnya tidak kehausan, sebab matahari akan berada di atas kepalanya. Dan Rasulullah SAW ketika telah melewati as-sirat tidak langsung masuk ke dalam surga, namun beliau berhenti di garis finish, lantas berbalik menatap kembali ke belakang sambil berdoa kepada Allah, melihat dari setiap umatnya yang akan melintasi as-sirat, jembatan as-sirat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah orang ini, ya Allah selamatkanlah orang ini. Maka wahai kaum muslimin, begitu luar biasanya cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya, maka balaslah rasa cinta yang tulus itu dengan 3 amalan tadi. Perbanyaklah sholawat, pegangi Al-Quran dan Sunnah dan jangan diremehkan, serta ikutilah akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad. Warḍallahu 'an khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma khudh bi aydina ila kulli khair waj'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri ya rabbal alamin. La mafatihasy syarri wa maghaliqal khair ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.